Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal dari mata kuliah mata kuliah pelayanan prima. Yang pertama tentang jelaskan perbedaan karakteristik barang bersifat publik. Nah, karakteristik barang bersifat publik merupakan uh, bagaimana karakter suatu barang yang di sini di mana barang tersebut milik publik. Nah, di mana karakteristik barang publik ini terbagi atas tiga, yakni penggunaan tidak dimediasi oleh transaksi bersaing. Nah, di mana sebagian barang ekonomi di mana sebagian barang ekonomi biasanya yang tidak dimediasi begitu. Yang kedua tentang tidak dapatnya diterapkan prinsip pengecualian. Nah, di mana prinsip pengecualian di sini tidak bisa diterapkan pada barang bersifat publik. Yang ketiga, mengenai individu yang menikmati barang tersebut tidak dapat dibagi, yang artinya digunakan oleh individu masing-masing. Nah, maksudnya itu digunakan oleh individu dan bersifat barangnya ini tidak digunakan secara pada perseorangan tidak digunakan pada satu bentuk pemilik hak begitu, tapi digunakan oleh publik, bisa digunakan oleh publik. Yang kedua, mengenai apa yang dimaksud dengan citizen karakter. Nah, citizen karakter tersebut adalah pendekatan atau pelayanan yang memaparkan tentang penggunaan layanan sebagai pusat dari uh, pelayanan tersebut atau pusat perhatian oleh layanan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan citizen karakter. Nah, yang selanjutnya jelaskan perbedaan pelanggan internal dengan pelanggan eksternal. Nah, untuk menanggapi pelanggan internal maupun pelanggan eksternal, nah pelanggan internal merupakan pelanggan yang dimana pelanggan tersebut pada satu sistem perusahaan itu sendiri. Kalau ibaratkan perusahaan di mana pelanggan internal itu seperti misalkan administratif yang merupakan customernya, yang merupakan pelayanannya, dan setiap bagian-bagian itu adalah merupakan customernya. Nah, sedangkan pelanggan eksternal di mana kelompok pelanggan yang non komersil, nah di mana pelayanan tersebut ini tidak bersifat pada internal itu, tetapi dia menyebar pada publiknya itu sendiri begitu. Seperti halnya pembeli dan penjual. Itu yang dimaksud dengan pelanggan eksternal. Nah, itulah perbedaannya, internal di dalam perusahaan dan eksternal di luar dari perusahaan gitu. Yang selanjutnya tentang customer related. Nah, customer related merupakan hubungan atau proses yang terkait dengan desain dan pengembangan serta proses pembelian dan proses kontrol pasca beli. Nah, maksudnya apa? Di mana grand design pada customer related ini merupakan proses di mana orang itu membeli dan proses kontrol terus dikontrol pada pasca belinya gitu. Setelah dibeli itu akan dikontrol, seperti misalkan pembelian AC, misalkan dia akan kontrol misalkan memberikan garansi selalu controlling selama 3 bulan sekali, maybe itu dikontrol selama bergaransinya itu begitu, yang saya pahami ya mengenai customer related gitu. Nah, yang selanjutnya jelaskan bagaimana cara menghadapi keluhan pelanggan. Nah, di dalam cara menanggapi hal ini, menanggapi uh, keluhan pelanggan, nah ada berbagai macam cara yang digunakan untuk menghadapi keluhan pelanggan. Akan tetapi perlu kita tahu bahwasannya pelanggan tersebut mengeluh karena produknya memang ada ketimpangan atau bagaimana yang diterimanya, atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Nah, dalam menanggapi keluhan pelanggan perlu adanya beberapa tahap yang kita lakukan sehingga kita tidak terjerumus dengan kecewanya suatu pelanggan. Yang pertama yakni terima keluhannya dengan baik. Nah, bagaimana caranya kita ini menerima keluhan-keluhan tersebut dari pelanggan sehingga kita termasuk orang yang menerima pendapat dari pelanggan tersebut, mendengarkannya gitu. Yang kedua tentang
petakan masalah-masalah yang diberikan oleh pelanggan. Nah, ketika kita memetakan kita memetakan keluhan pelanggan sehingga pelanggan ini juga menceritakan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, apakah itu bentuk jasa atau bentuk produk. Nah, yang selanjutnya segera tanggapi komplain dengan cepat. Nah, maksudnya ketika kita petakan juga kita harus menanggapinya dengan baik, dengan sopan gitu, dengan memperlihatkan pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan prima yang sesungguhnya. Dan terakhir berbicara tentang berbicara tentang keluhan pelanggan. Setelah kita mendengarkan dan segera menanggapinya, berikanlah solusi terbaik terhadap pelanggan tersebut. Berikanlah jalan terbaik kepada pelanggan tersebut sehingga tidak terjadinya ketimpangan kepada pelanggan itu sendiri. Yang selanjutnya itu mengenai jelaskan unsur-unsur pelayanan berdasarkan klasikal paradigma IHP. Nah, mungkin klasikal klasikal paradigma atau IHP itu berbicara tentang bagaimana sih jasa tersebut bersifat apa sih paradigma pelayanan itu, jasa-jasanya gitu, jasa atau barangnya gitu. Paradigma unsur-unsur pelayanan prima ini yakni klasikal paradigma atau IHP itu terbagi atas 4, di mana yang pertama adalah intangibility, yakni jasa berbeda dengan barang. Barang bersifat nyata dan sedangkan jasa tidak bersifat nyata. Nah, itulah yang dibedakan oleh intangibility. Nah, sedangkan yang selanjutnya yang selanjutnya itu yang kedua ya yang kedua yang pertama tadi intangibility, di mana barang dan jasa itu berbeda. Yang selanjutnya itu adalah heterogeneity. Heterogeneity itu merupakan suatu jasa yang bersifat heterogen, di mana jasa tersebut dalam bentuk variabel atau dalam bentuk variabel tersebut terdapat banyak varian bentuk begitu. Nah, yang dimana kualitas dan jenis yang diberikan tergantung dari waktu, tempat, dan orang yang membuat jasa tersebut. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu adalah inseparability. Inseparability adalah jasa berbeda dengan barang. Nah, namun barang terlebih dahulu diproduksi begitu, yang dimaksudkan oleh inseparability, sehingga barang tersebut didahului untuk diproduksi dan dijual kemudian dikonsumsi, sedangkan jasanya umumnya dijual terlebih dahulu baru diproduksi begitu. Nah, itulah perbedaan jasa dan barangnya. Nah, sedangkan yang terakhir adalah perishability, yang artinya komoditas yang tidak tahan lama, di mana tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang, dijual kembali maupun tidak dijual kembali begitu. Mungkin itu dari soal-soal yang diberikan, 6 soal, lebih kurangnya mohon maafkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhir kata, terima kasih juga kepada Pak Servian telah membimbing kami selama 1 semester ini. Sudah 2 semester sih sebenarnya, akan tetapi semester ini terkhusus untuk pelayanan prima. Terima kasih, kami dapat ilmu banyak mengenai bagaimana caranya melayani orang dengan baik begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.